kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Budi Mulya MM. Sehari-hari sekarang diamankan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tugasnya di pengelolaan itu memolakan lokasi kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Nah, untuk mengetahui kondisi tutupan lahan khususnya di Jawa Barat di bidang pengelolaan ini, di hutan, kondisi saat ini, kemudian trennya seperti apa, itu ada di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Jadi dari data bisa dilihat trennya penurunan luas lahan hutan Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subagja. Saya pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan untuk memimpin jadi Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 yang wilayahnya dari Majalengka, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Nah, salah satu tugas pokok cabang dinas yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan tentunya. Eksekusinya mungkin di kita di cabang dinas, perencanaannya di dinas, nanti dipolakan oleh bidangnya Pak Budi. Itu barangkali secara umum. Bahwa sebagaimana amanat dibentuknya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, tentunya itu untuk memberikan manfaat hutan supaya berkelanjutan, tidak hanya generasi sekarang, juga untuk generasi yang akan datang, juga secara berimbang, tidak hanya manfaat ekonomi saja, tapi juga ekologi dan sosial. Nah, mengingat perkembangan situasi dan kondisi baik secara internal kehutanan maupun dari eksternal, dan faktor eksternalnya utamanya adanya pertambahan jumlah penduduk, perkembangan pembangunan yang juga membuka lahan, diantaranya lahan-lahan berhutan, itu menjadi salah satu juga penyebab berkurangnya tutupan lahan berhutan khususnya di Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat sebagai tujuan investasi. Tentunya itu berkonsekuensi juga adanya imigrasi penduduk yang membutuhkan sarana prasarana baik untuk tempat tinggal, sarana untuk aksesibilitas, infrastruktur, dan lain-lain, yang diantara juga membuka tutupan lahan berhutan. Nah, kewajiban kita bagaimana mengendalikan tadi perubahan tadi, jangan sampai terlalu jauh, itu Dinas Kehutanan. Nah, dari bidang pengelolaan ini menyiapkan data spasial dan aspasial bagaimana kondisi tutupan lahan berhutan di Jawa Barat, di setiap kabupaten, tiap kota seluruh Jawa Barat. Beberapa upaya mengingat tadi adanya beberapa kondisi tadi yang berubahnya tutupan lahan berhutan, pemerintah melalui jajaran kehutanan, dari mulai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Kehutanan, mengupayakan dari waktu-waktu untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, juga karena ada keterbatasan tadi, kalau pemerintah mungkin terbatas dari mulai sumber daya, anggaran, sarana prasarana, dan lain-lain. Juga tadi karena ada kepentingan untuk di luar kepentingan kehutanan yang juga mungkin dianggap lebih penting, itulah salah satu tangan. Makanya diupayakan bagaimana lahan-lahan yang sudah terdegradasi, yang diantaranya menjadi lahan kritis, diupayakan untuk dipulihkan, ditanami. Sedangkan untuk yang masih berhutan tetap dipertahankan dengan cara perlindungan supaya tetap fungsi hutannya tetap terjaga. Memang program dari sejak zaman kalau kita kenal Orde Baru, mungkin Orde Lama sudah ada upaya-upaya untuk itu. Namun tadi perkembangan jumlah penduduk dan kepentingan warga semakin banyak juga, lambat laun juga akan membuka lahan hutan. Jadi beberapa program di zaman Pak Solihin mungkin ada gerakan gantung tatangkalan sudah, dan mungkin hasilnya di beberapa sudah tumbuh, tapi di beberapa tempat juga digunakan lagi untuk kepentingan non kehutanan lagi, untuk mungkin aksesibilitas, untuk kawasan industri dan lain-lain. Kemudian ada juga program OMOT namanya One Man One Tree. Kemudian ada 1 miliar pohon. Ada kita gerakan rehabilitasi lahan
dan lain-lain sudah banyak. Dan terakhir melalui kepemimpinan Pak Ridwan Kamil dicanangkan juga gerakan tanam dan pelihara pohon. Memang tetap aspek lingkungan itu dipandang penting untuk kita perbaiki. Kemudian di bawah pimpinan Pak Kepala Dinas sekarang, Pak Dodit Adian Pancapana, dicanangkan gerakan Jumat Menanam itu sebagai satu kampanye kepada seluruh kalangan. Karena mengingat keterbatasan tadi, kalau mengandalkan anggaran sumber daya kehutanan tentunya akan lama mewujudkan hutan itu. Makanya tiap Jumat dilakukan gerakan Jumat Menanam. Itu sasarannya untuk kampanye sebagaimana tadi sudah dilaksanakan di perhutanan ini. Generasi muda sudah mengenal dari manfaat pohon dan bagaimana cara menanam pohon ya. Dan kedepannya ada kepedulian. Mudah-mudahan dengan bantuan para pihak tadi, dengan pentahelix, sesuai dengan posisinya bisa mewujudkan hutan lestari dan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya. Memang di peran CDK, terutama CDK 8 yang tadi Ibu sebutkan dari 13 menjadi 4 kabupaten ya, berarti kita ya, dari 7 ya, itu memang ada di wilayah kita. Ya tentunya kita juga berupaya Bu, selalu pertama koordinasi dengan para pemangku kawasan ya Bu ya. Kita dalam hari ini kan kawasan produksi, kemudian kawasan lindung kan ada di Perhutani, kemudian dari kawasan konservasi ada di Balai Taman Nasional, kemudian ada di Balai BKSDA. Nah dengan pihak-pihak itu tentunya kita selalu berkoordinasi agar tentunya tadi yang berupa kawasan tetap kawasan hutan tetap berhutan. Bagaimana mengupayakan itu ditanami kembali kalau yang kosong. Nah salah satu sebenarnya dari sisi tugas kita ini kan yang di luar kawasan ditangani oleh kita. Nah kita juga ada koordinasi dengan desa-desa atau kecamatan-kecamatan, kira-kira di mana yang masih memungkinkan untuk dihutankan. Melalui peran dari para penyuluh, kita insya Allah memiliki 40 penyuluh Bu. Dibagi beberapa per kecamatan, ada yang 2 kecamatan, ada yang 3, ada yang 1 kecamatan ya, tergantung kemampuan dari penyuluhnya. Tentunya selalu memonitor gitu Bu ya. Bagaimana nih, mana tadi lokasi-lokasi yang penting, atau dari kadang-kadang kan tetap ya Bu ya, kalau lahan-lahan masyarakat mah ada kepentingan nanti dibikin rumah atau apa, sementara kita nanam itu kan manfaatnya baru terasa 5 tahun ke depan. Jadi kita juga mengupayakan kalau penanaman itu kira-kira ini aman seberapa tahun ke depan nih gitu. Itu barangkali Bu yang bisa kita lakukan melalui program-program kita tadi, melalui Juna misalkan ya, Juna juga kita upayakan untuk kalau musim-musim penghujan tentunya bisa di lokasi-lokasi yang agak luas lah gitu ya. Tapi kalau melalui sekarang musim hujan ini, kita upayakan tetap di lokasi-lokasi yang dekat-dekat badan air Bu, atau di sekolah malah. Nanti tanggung jawab sekaligus memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada para siswa untuk memelihara, tentunya ada pihak-pihak yang tertentu yang kita libatkan gitu Bu. Terkait emisi, memang setiap aktivitas manusia menimbulkan emisi. Dari mulai kita bernapas menimbulkan CO2, juga satwa. Apalagi dikaitkan dengan berbagai sektor. Kalau secara garis besar di pusat sudah ditentukan sektor yang menimbulkan emisi dimulai sektor berbasis lahan, itu ada kehutanan, pertanian, ada sektor energi, sektor limbah, sektor transportasi dan energi. Nah, beberapa sektor sudah tentu mereka menghasilkan emisi yang kalau saya ini untuk penurunannya hanya mengurangi saja, bukan menghilangkan. Nah, kalau sektor kehutanan, dia selain menimbulkan emisi juga dia bisa menyerap emisi sebenarnya. Dia sekaligus bisa menurunkan. Nah, karena mungkin salah satu sektor yang bisa menurunkan emisi tadi dengan menyerap emisi-emisi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor,
Di situ ada upaya dari pemerintah yang tentunya juga dilakukan kebijakan di pemerintah provinsi untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, khususnya sekarang dengan sektor follow forestry and other land use. Dari mulai melakukan inventarisasi dan identifikasi penyebab emisi tadi, khususnya berbasis lahan, di mana saja lahan-lahan yang terdegradasi, di situ terlihat berapa sekian tahun turunnya berapa luas lahan berhutan atau yang bervegetasi yang berbasis lahan. Nah, itu menjadi salah satu tadi yang sampaikan Kepala Cabang Dinas tadi, inilah lokasi-lokasi yang harus prioritasan. Mana yang masih berhutan, dilakukan pengamanan perlindungan supaya cadangan karbonnya tetap bertahan. Nah, itu kalau di tingkat provinsi sudah ada di RADGRK, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, di bawah koordinasi Bapeda. Kemudian khusus follow menjadi PR-nya jajaran kehutanan, khususnya di Dinas Kehutanan. Sekarang kita sedang menyiapkan rencana operasional follow Netsing 2030 untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi base datanya tetap dari kondisi tutupan lahan berhutan, meskipun itu baru secara data sekunder melalui penafsiran citra satelit sebenarnya. Detailnya tentunya di daerah-daerah bisa mengidentifikasi lebih lanjut mana yang sebetulnya memang betul-betul kosong, mana yang masih berhutan. Nah, untuk lahan-lahan yang masih berhutan itulah diupayakan penyelamatannya, khusus di kawasan hutan menjadi kewajiban para pengelola tadi. Jadi para pemangku pengelola kawasan hutan, kalau tadi disampaikan untuk hutan konservasi ada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat punya kewajiban menyelamatkan, melindungi hutan-hutan yang masih tersisa. Di kawasan hutan lindung ada peran perhutani. Kemudian di hutan produksi itu memang karena ada kaitan dengan fungsi produksi hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu, setidaknya ada pengendalian tidak seluruhnya melalui tebang habis tapi melalui pengaturan dalam pengembangan supaya kebutuhan ekonomi bisa tetap terpenuhi, karena kelangsungan untuk kebutuhan masyarakat tidak hanya ekologi lingkungan tapi masyarakat juga harus sejahtera dan perusahaan juga ada gitu. Kemudian untuk di luar kawasan hutan tadi juga dengan melalui pembahasan tata ruang. Jadi bagaimana lokasi-lokasi yang bisa dijadikan untuk ruang terbuka hijau, misalnya itulah peran kehutanan bisa menegosiasikan dan pemerintah daerah setempat. Karena kecenderungan saat ini mungkin kepentingan investasi dan pembukaan lahan lebih dominan gitu ya. Nah, itu yang menjadi PR khusus kita semua, karena untuk penurunan emisi gas rumah kaca atau dalam rangka mitigasi perubahan iklim bukan hanya jajaran yang terkait lingkungan hidup, tapi peran para sektor tadi bagaimana mengurangi tingkat emisinya. Di antaranya kalau berbasis lahan, jangan sampai seluruh areal yang berhutan semua dimanfaatkan untuk areal terbangun, tapi mana yang harus selektif lah gitu. Misalnya termasuk kawasan industri pun, kawasan boleh saja kawasan industri, tapi daerah tertentu harus tetap pertahanan ruang terbuka hijau, dibangun, mungkin diwajibkan pada para pengembang perumahan atau kawasan industri untuk membangun ruang-ruang terbuka hijau. Untuk di sepanjang jalan, bisa kanan kiri jalan, di sepadan sungai, kanan kiri sungai, dan lain-lain. Dengan data spasial tadi itulah yang ditindaklanjuti oleh rekan nanti di cabang dinas. Ini target-target yang harus kita tingkatkan tutupan lahan berhutannya, kemudian mana yang harus dipertahankan, kira-kira gitu. Ya, implementasinya di bagaimana sih di cabang dinas, ya tentunya kita tadi kalau dengan kita memiliki keterbatasan juga ya Bu ya, keterbatasan. Jadi yang paling utama pihak-pihak mana yang kita libatkan, tentunya tadi pihak-pihak pemerintah, kemudian dari Pemda kabupaten, kemudian desa, kemudian kelompok tani, para pegiat lingkungan. Sebenarnya itu potensial untuk dilibatkan, terutama tani desa yang menurut saya legitimitasnya di daerah itu sangat kuat di situ. Kalau ada desa-desa yang
menargetkan wilayahnya sekian persen harus berhijau, itu sangat senang saya. Dan ada memang ada yang kayak gitu tuh. Kita dorong gitu. Apa yang kita bisa bantu gitu Bu, kalau gitu. Kalau jadi kemudian tadi kita meyakini dan kita memang menyadari lah Bu ya. Kita nggak akan bisa itu melaksanakan apa yang tadi menjaga tutupan lahan itu dengan sendiri hanya orang-orang kehutanan. Nggak mungkin itu. Nah, jadi makanya harus kolaborasi dari berbagai pihak gitu kan. Tadi disebutkan juga para pengembang mempunyai peran, malah mungkin kewajiban. Apabila dia membuka suatu lahan yang terbangun, itu harus ditetapkan kawasan hijau di mana, berapa persen gitu kan ya. Nah itu kita mendorong ke arah sana lah gitu. Kemudian ada kalau dibuatkan tadi tata ruang. Marilah kita sama-sama konsisten gitu untuk selalu melaksanakan menjaganya gitu. Saya yakin kalau itu semua pihak menjaganya, insya Allah tetap ini kita bisa terjaga. Nah, kalau menurut Ibu di sini apa? Memang kita udah mulai merasakan Majalengka tuh peningkatan panas yang luar biasa. Kan terbangunnya bandara, kemudian terbangunnya bendungan Jati Gede juga ternyata meningkatkan suhu udara. Nah, kita upayakan marilah bersama-sama gitu, bersama-sama menghijaukan apa yang bisa kita bangun, ayo kita laksanakan. Ya terasanya nanti ke depan gitu kan, kita nggak mungkin merasakan oleh kita yang menanam, nanti anak-anak cucu kita yang baru merasakannya. Gitu, Pak. Tentunya semua orang berharap ada yang mendukung kita kan ya, apapun posisinya ya kan. Terutama kesadaran bahwa dalam rangka mitigasi perubahan iklim ini, kalau ini menjadi kepentingan bersama, menjadi prioritas bersama, tidak hanya di tingkat masyarakat secara individual, komunitas, tapi menjadi kepedulian pemerintah. Tidak hanya jajaran kehutanan yang berbasis lahan tadi terkait lingkungan hidup, tapi kalau itu sebagai penting oleh semua, sehingga bisa menggerakkan jajaran pemerintah dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai di kepala desa. Pentahelix juga harus dilibatkan bahwa ini penting, kalau bukan sekedar penting itu oleh satu sektor. Nah kalau udah situ dan juga disupport oleh berbagai kebijakan politik, anggaran, tidak seperti hanya kalau yang berbasis pembukaan lahan, membangun disebut penting, semua sepakat dukungannya ke situ. Tapi manakala disebut penting mitigasi perubahan iklim, tidak semua. Harusnya tadi pentahelik, pengusaha, investor, masyarakat, akademisi, komunitas juga menganggap penting, dan yang bisa menggerakkan adalah pemerintah. Jadi pesan misalnya pentingnya ini tidak hanya oleh pemerintah, mungkin oleh komunitas termasuk perhutanan, JAP ini juga bisa mengkomunikasikan dan menginformasikan pentingnya, dan beberapa upaya seperti sampai kepada cabang dinas. Kalaulah semua juga tidak bergerak, kitalah yang bergerak, itu saja.